Kenapa aku mau ngebahas topik ini? Karena menurutku ini penting, bahwa aku pun punya pengalaman yang sulit untuk meregulasi emosiku sendiri. Dan aku melihat orang-orang di sekelilingku, sepertinya mereka masih sulit untuk meregulasi emosinya. Ada yang kesulitan dengan emosi marahnya, ada yang kesulitan dengan emosi sedihnya. Dari situ aku banyak belajar dan banyak bertukar pikiran dengan teman ataupun membaca. Jadi beberapa cara sederhana selama ini aku pelajari dan aku akan share ke kalian. Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian yang memang masih sulit untuk meregulasi emosi. Hai guys, selamat datang di channelku. Namaku Ola. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu senang dan tenang ya. Kali ini aku akan ngebahas tentang salah satu skill penting yang kadang kita lupakan, yaitu belajar mengenal emosi dan cara meregulasinya. Perlu kita tahu bahwa emosi itu sangat penting, karena mereka ngasih sinyal tentang apa yang kita butuhin atau gimana kita merasa. Tapi kadang, karena kita nggak paham atau nggak bisa meregulasi emosinya, malah bikin kita stres atau salah ambil tindakan. So, yuk kita pelajari lebih dalam. Pentingnya mengenal emosi. Jadi gini guys, emosi itu muncul karena respon kita terhadap situasi atau pengalaman yang lagi kita alami. Para psikolog bilang kalau emosi itu ada fungsi dan gunanya sendiri. Contohnya adalah emosi marah. Mungkin kita anggap marah itu adalah sesuatu hal yang negatif, tapi sebenarnya marah itu sinyal kalau ada sesuatu yang mengganggu atau melanggar batas kita. Menurut Dr. Paul Ekman, seorang psikolog yang banyak meneliti tentang emosi, ada beberapa emosi dasar yang universal di semua budaya, seperti marah, takut, sedih, bahagia, dan jijik. Emosi-emosi ini tuh punya peran adaptif buat bantu kita menghadapi tantangan. Itu dijelaskan juga di film Inside Out. Kalau kalian tertarik, kalian bisa nonton. Dan itu film bagus banget. Nah, langkah pertama buat belajar regulasi emosi adalah dengan mengidentifikasi emosi itu sendiri. Kadang kita cuma ngerasa nggak enak atau kesel, tapi nggak tahu alasannya. Setuju nggak? Padahal buat bisa regulasi, kita harus tahu dulu jenis emosinya. Tips dari aku, coba mulai dengan sering bertanya ke diri sendiri. Apa yang lagi aku rasain sekarang? Bisa pakai skala sederhana kayak, aku lagi senang, marah, sedih, atau apa. Dengan mengenali emosi kita secara spesifik, kita bisa lebih paham sama diri kita sendiri. Menurut penelitian dari American Psychology Association, mengidentifikasi emosi dengan jelas bisa bantu kita buat ngontrol reaksi kita dengan lebih baik. Penelitiannya bilang kalau orang yang bisa memahami emosinya lebih mungkin buat menenangkan diri di saat stres. Hal yang kedua adalah kita seringkali malah menolak atau berusaha melawan emosi kita. Kayak waktu lagi sedih atau lagi marah, tapi pura-pura happy biar orang lain gak tahu. Pasti ini relate banget sama kalian. Padahal menerima emosi itu langkah penting buat meregulasi. Dengan menerima, kita nggak nyimpen perasaan negatif yang bisa meledak nantinya. Tips dari aku, coba ngomong ke diri sendiri kayak, oke, aku lagi ngerasa marah sekarang, dan itu nggak apa-apa. Dengan begitu, kita kasih ruang buat emosi itu ada tanpa harus langsung ngambil tindakan. Psikoterapis Dr. Tara Brach dalam bukunya menyebutkan konsep radical acceptance, yang artinya kita perlu menerima apapun yang kita rasakan tanpa menghakimi. Dengan menerima, kita bisa bikin hubungan yang lebih sehat sama diri sendiri dan gak terjebak di emosi yang sama. Kalau lagi dikuasai emosi negatif, teknik pernapasan bisa banget bantu. Saat kita marah atau cemas, tubuh kita bereaksi dengan cepat. Napas jadi pendek-pendek, jantung berdebar kencang. Dan di sini, ketika kita coba napas dalam-dalam, itu bisa bantu kita ngirim sinyal ke otak kalau kita aman. Tips dari aku, coba ambil napas dalam lewat hidung dan tahan beberapa detik, lalu hembuskan lewat mulut. Lakukan ini beberapa kali sampai kamu ngerasa lebih tenang. Penelitian dari Harvard Medical School juga ngasih tahu kalau pernapasan dalam ini bisa ngaktifin sistem saraf parasimpatik yang bikin tubuh kita rileks. Teknik ini efektif buat bantu tubuh dan pikiran keluar dari mode flight or fight. Seringkali pas lagi marah atau sedih, kita malah ngomel ke diri sendiri kayak, aduh kenapa sih aku begini banget? Atau kenapa sih ini? Gitu. Padahal self-talk positif bisa ngebantu banget buat ngelola emosi. Coba ganti kata-kata kayak, aku payah, jadi aku lagi belajar dan itu nggak apa-apa. Dengan ngomong ke diri sendiri dengan baik, kita bisa ngerubah persepsi kita tentang situasi. Karena semua itu tidak akan bisa kita dapatkan dari orang lain, tetapi sumbernya dari diri sendiri. Menurut psikolog Martin Seligman, self-talk positif bisa bantu ngurangin stres dan meningkatkan resilient. Karena kita ngerasa lebih didukung sama diri sendiri dan jadi lebih kuat ngadepin emosi yang muncul. Yang selanjutnya adalah tiap orang punya trigger atau pemicu emosi masing-masing. Misalnya langsung marah
marah kalau ada yang ngomong soal pekerjaan. Dengan menyadari pola ini, kita bisa lebih siap menghadapi situasi yang mungkin muncul nantinya. Tips dari aku adalah mulai mencatat atau journaling. Kapan aja kamu biasanya ngerasa marah atau cemas atau bahkan sedih. Setelah tahu polanya, kamu bisa siapin strategi biar gak terjebak di emosi negatif. Dalam sebuah jurnal emosi dan kesehatan mental disebutkan bahwa orang yang menyadari pola emosi atau triggernya lebih bisa ngerem reaksi emosinya karena mereka udah ngerti apa yang harus diantisipasi dari emosi tersebut. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakuin buat belajar mengenal dan meregulasi emosi kita. Ingat ya, emosi itu normal dan wajar. Nggak usah buru-buru buat ngubahnya jadi positif terus. Semua itu butuh proses. Dan kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana ini. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga video ini bisa sedikit membantu kalian. Dan kalau kalian punya pendapat lain, boleh banget komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan videoku berikutnya. Bye-bye.